Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan farmakologi antiinflamasi. Inflamasi merupakan suatu respon tubuh karena adanya cedera jaringan atau infeksi yang bisa disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak atau zat-zat mikrobiologi. Beberapa ciri-ciri terjadi peradangan yaitu adanya kalor, kita merasa panas, adanya rubor, warna kemerahan, adanya dolor, kita mengalami rasa nyeri, adanya tumor atau edema atau pembengkakan, adanya fungsiolysa atau gangguan fungsi akibat adanya edema dan dolor. Mekanisme terjadinya inflamasi yaitu dimulai apabila ada mikroba yang memasuki jaringan tubuh atau ada cedera pada jaringan yang menyebabkan infeksi atau kerusakan jaringan. Kemudian dikenali oleh sel residen yaitu makrofag, dendritik, sel mas, dan sel-sel lain dalam jaringan. Kemudian akan dilepaskan mediator inflamasi sehingga memicu reaksi vaskular dan reaksi seluler. Mediator inflamasi tersebut juga dihasilkan oleh protein plasma yang bereaksi terhadap mikroba dan jaringan yang rusak. Protein plasma tersebut disintesis di hati dan konsentrasinya dapat meningkat sebagai bagian dari respon terhadap rangsangan inflamasi. Protein plasma tersebut contohnya yaitu CRP, fibrinogen, serta serum amiloid A. Mediator inflamasi akan memicu terjadinya vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskuler, dan perekrutan leukosit yang akan bersirkulasi ke tempat penyebab inflamasi. Mediator inflamasi ini juga dapat mengaktifkan leukosit untuk menghancurkan dan menghilangkan agen penyebab inflamasi. Berikut adalah mediator utama dari inflamasi, yaitu ada histamin, prostaglandin, leukotrien, sitokin, platelet activating factor, komplement, dan kinin. Antiinflamasi itu sendiri merupakan obat-obatan atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Obat-obat antiinflamasi ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu antiinflamasi golongan steroid dan antiinflamasi golongan non-steroid. Antiinflamasi golongan steroid dia bisa bekerja dengan menghambat pelepasan prostaglandin dari sel, dan golongan non-steroid bekerja dengan mekanisme inhibisi siklooksigenase. Yang pertama akan kita bahas yaitu terkait obat antiinflamasi steroid. Steroid ini merupakan hormon yang diproduksi atau disekresi oleh kelenjar adrenal karena adanya respon pada hormon adrenokortikotropik pituitari atau ACTH yang diatur oleh hipotalamus corticotropin releasing hormone. Kortikosteroid ini merupakan senyawa regulator seluruh sistem homeostasis tubuh agar dapat menghadapi perubahan lingkungan dan infeksi. Kortikosteroid terdiri dari dua subjenis yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Keduanya berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat, protein, lipid, serta keseimbangan air dan elektrolit tubuh. Glukokortikoid berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bisa juga memiliki pengaruh untuk imunosupresan, antiinflamasi, antiproliferasi, dan vasokonstriksi. Sedangkan mineralokortikoid berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di renal atau ginjal.
Glukokortikoid terdiri dari kortisol, kortikosteron. Kortisol ini sumbernya dari zona vasikulata dari korteks adrenal, dan dalam jumlah kecil dia berasal dari zona retikularis. Kortikosteroid itu adalah salah satu obat antiinflamasi di mana dia akan menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga mencegah pelepasan asam arachidonat dan memproduksi enzim mencegah pelepasan asam arachidonat yang memproduksi enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase merupakan enzim yang bertanggung jawab atas pembentukan prostaglandin, yang merupakan mediator inflamasi dan nyeri. Kortikosteroid sering digunakan untuk menekan respon imun dalam tubuh pada pasien-pasien yang mengalami gangguan imun. Mekanisme dari kortikosteroid yang pertama yaitu menurunkan produksi leukotrien dan prostaglandin. Caranya adalah dengan menghambat fosfolipase A2, menghambat ekspresi COX-2, dan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi neutrofil sehingga terjadi leukositosis. Yang kedua yaitu menghentikan cascade inflamasi dengan cara menurunkan migrasi leukosit, menurunkan permeabilitas kapiler, menurunkan fagositosis, menurunkan faktor pengaktif trombosit dan interleukin. Kemudian memicu apoptosis, yaitu kematian sel secara terprogram pada sel yang membelah dan tidak membelah. Biasanya digunakan pada kemoterapi pasien kanker. Mekanisme kortikosteroid seperti terjadi di gambar, yaitu dia bisa meningkatkan apoptosis, menurunkan interleukin, dan lain-lain sebagainya. Kegunaan klinis dari kortikosteroid yang pertama digunakan sebagai antiinflamasi, yang kedua sebagai imunosupresan, yang ketiga sebagai kemoterapi kanker. Biasanya yang paling umum digunakan untuk kemoterapi adalah prednisone pada CLL, pada limfoma Hodgkin. Kemudian pada penyakit Addison dan asma. Kortikosteroid ini dia bisa diindikasikan untuk alergi dan pulmonologi, untuk gangguan dermatologi, gangguan endokrin, gangguan gastroenterologi, gangguan hematologi, gangguan reumatologi, gangguan oftalmologi, dan lain-lain sebagainya seperti pada pasien yang telah melakukan transplantasi organ, untuk pematangan paru antenatal, untuk pasien-pasien sindrom nefrotik, edema cerebral, maupun multiple sclerosis. Beberapa jenis kortikosteroid seperti kortison dan prednison, dia harus diubah menjadi metabolit aktif terlebih dahulu sebelum dia bisa beraksi pada reseptornya. Pemberian kortikosteroid bisa secara parenteral, bisa secara oral, inhalasi topikal, rektal, maupun injeksi intramuskular. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai terapi kortikosteroid yaitu adalah rute administrasinya, persiapannya, dosis dan frekuensi, serta durasi terapi. Berdasarkan struktur kimia, kortikosteroid dibagi menjadi 4, yaitu jenis hidrokortison, jenis asetonit, jenis beta-metason, dan ester. Berdasarkan rute pemberian, kortikosteroid diberikan secara topikal, inhalasi oral, maupun sistemik. Jenis kortikosteroid serta rute administrasinya sesuai dengan lama kerja atau durasi dari kortikosteroid tersebut. Ada glukokortikoid kerja pendek hingga sedang, glukokortikoid kerja sedang, kerja panjang, serta mineralokortikoid.
Berikut adalah beberapa jenis glukokortikoid dan mineralokortikoid disesuaikan dengan dosis serta potensi terhadap antiinflamasi atau mineralokortikoid serta waktu paruh atau durasi dari obat-obatan tersebut. Untuk short acting, dia bekerja waktu paruhnya sekitar 8-12 jam. Intermediate acting ada 12-36 durasinya, long acting durasinya 36 hingga 54 jam. Serta mineralokortikoid, dia bisa bekerja di durasi yang sangat lama 24 hingga 36. Beberapa rekomendasi terkait dengan dosis dari steroid sesuai dengan jenis penyakitnya. Untuk penyakit karena ada giant cell arteritis, biasanya menggunakan prednisolon dimulai dari 40 hingga 60 mg selama 4 minggu, kemudian dikurangin dosisnya. Untuk toksisitas terkait dengan imunitas bisa mulai kortikoid dalam 3-6 minggu, kemudian dikurangin sehingga akhirnya dihentikan. Untuk reumatoid, dia diawali dengan prednisol di atas 40 mg 1-2 minggu, kemudian dikurangi dosisnya secara bertahap. Berikut adalah beberapa nama dari kortikosteroid dan beberapa jenis sediaannya, sebaik itu oral, parenteral, maupun topikal. Ada juga yang digunakan topikal pada mata. Tidak semua obat kortikosteroid ini memiliki sediaan bisa dibentuk dalam semua sediaan. Ada yang hanya dalam bentuk oral, ada yang hanya dalam bentuk parenteral, ada yang topikal, atau ada yang hanya topikal pada mata. Berikut adalah kerja dari glukokortikoid, di mana merah adalah sebagai antiinflamasi, kemudian biru bisa berfungsi pada gangguan mempengaruhi ambilan dari garam dan natrium. Dari mulai yang short acting, intermediate acting, dan long acting. Beberapa efek samping dari kortikosteroid, dia bisa mempengaruhi beberapa organ. Dari organ kardiovaskuler, dia bisa mengalami retensi cairan dan hipertensi. Dari endokrin, dia bisa mengalami hiperglikemi dan resistensi insulin. Dari saraf, dia bisa mempengaruhi mood swing, gangguan tidur, serta psikosis. Dari kulit, dia bisa mengalami purpura dan penipisan kulit. Dari mata, dia bisa mengalami katarak dan glaukoma. Dari saluran cerna bisa mengalami ulcerasi gaster, ulcerasi esofagus, mual, serta nyeri perut. Untuk otot dan tulang bisa mengalami kenaikan berat badan, distribusi jaringan lemak, dan berkurangnya tinggi pada anak. Pada sistem imun, dia bisa mengalami imunosupresan serta peningkatan resiko terjadinya infeksi. Demikianlah materi terkait dengan kortikosteroid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.